Baik, dari Jakarta kita akan terbang, kebetulan ini kampung halaman saya guys. Kita akan ke New York, Amerika Serikat, because New York is my hometown. Dan sudah ada salah seorang warga negara Indonesia yang juga seorang pemilik butik dan pejuang batik yang belasan tahun ada di Amerika Serikat, tepatnya di New York. Kita sapa dulu yuk Mbak Novi Sasmita. Halo, selamat siang waktu Indonesia Mbak Novi. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak, ini mungkin time reminding aja. Di New York jam berapa sekarang? Jam 12.30 malam. Luar biasa. Makasih loh Mbak waktunya loh. Tengah malam belum tidur demi live bareng kita. Amazing. Mbak Nov, kita mau ngobrol banyak tentang bagaimana suasana di New York saat ini, lalu juga bagaimana perjuangan Mbak Novi tentang batik dan butik. Tapi saya mau mulai dari COVID dulu. Jadi kalau sekarang, kita tahu ya, New York itu sempat jadi epicentrum juga untuk kasus COVID-19 di Amerika Serikat. Angka kasusnya sempat tinggi sekali, termasuk angka kematian. Saat ini kondisinya seperti apa Mbak di New York? Saat ini sudah mulai membaik dan kita sudah tidak perlu pakai mask lagi kalau yang sudah divaksin. Dan kita harus selalu bawa bukti kalau kita sudah divaksin. Tapi memang masih agak belum terlalu semuanya masih bilangnya masih under control. Terus kita semuanya masih kalau di mall kita masih harus pakai mask, tapi kalau untuk di rumah itu kita tidak perlu pakai mask atau di tempat yang kita sudah kenal ya. Baik. Dan berarti sudah membaik ya. Baik. Saya asumsikan Mbak Novi sudah 2 kali mendapatkan suntikan dosis COVID-19, vaksin COVID-19. Nah, kemudian untuk rencana booster di sana seperti apa? Udah ada belum sih Mbak isu-isu untuk booster vaksin gitu? Ada, untuk yang kebetulan mertua saya sudah dapat booster karena untuk yang mereka yang sudah tua-tua, untuk yang muda-muda kebetulan masih belum. Dan itu sebagian untuk di New York sendiri belum ya di New York, tapi untuk di bagian West Virginia gitu sudah dapat booster. Ya. Oke. And is it easy Mbak to get vaccine? I mean mungkin Mbak Novi atau mungkin WNI lain yang ada di sana gampang nggak sih Mbak dapat vaksinnya? Gampang banget di sini karena kan free ya. Jadi kita waktu awal-awal memang agak susah kan harus berdasarkan usia. Terus yang kerja di medical field itu yang nomor 1, baru yang usia tua. Habis itu bebas di mana saja, umum untuk berbagai usia. Sampai sekarang untuk usia yang di bawah teenager juga udah dapat semuanya. Baik. Ya. Jadi cukup mudah ya untuk mengakses vaksin di sana. Mbak, ini terakhir soal vaksin. Kalau kita lihat media sosial terutama, Amerika ini juga salah satu negara yang banyak anti vaksinnya Mbak. Banyak orang ribut, berantem di sana karena ada yang pro kontra vaksin. Termasuk juga pro kontra masker ya, pemakaian masker. Ada orang dimarahin karena menegur orang nggak mau pakai masker. Ada orang dimarahin karena pakai masker. Sebetulnya kalau real situation-nya itu seperti apa sih Mbak di sana? Apakah emang seperti yang kita lihat di media sosial gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa yang anti mask dan anti vaksin juga. Mereka itu kebetulan miscommunicate ya. Jadi kan miscommunication. Jadi kan semua kembali lagi political issue. Jadi mereka yang saya nggak mau bilang, tapi mereka ada yang anti vaksin itu ya biasanya mereka yang memang dalam orang yang sangat fanatik, ya. Oke. Secara religius ya. Jadi mereka menolak ya, walaupun mungkin udah ada informasi dari para saintis gitu ya Mbak Nov. Yes, itu benar sekali karena kan memang pernah terjadi juga di toko saya waktu itu di galeri. Ada yang kebetulan kan kalau di galeri selalu ada sign harus pakai mask karena di regulasi di New York. Tapi banyak yang menolak dan mereka marah dengan saya. Karena Mbak Novi mengingatkan harus pakai masker gitu. Iya. Jadi saya menolak orang yang masuk toko saya tidak pakai mask karena memang saya berhak untuk menolaknya.
Tapi karena mereka memang tidak mau, memang mereka anti mask dan anti vaksin, jadi mereka marah-marah. Apa biasanya argumentasi mereka, Mbak Nov? Oh, it's actually very stupid alasannya. Jadi mereka itu apa? Kenapa kamu vaksin? Vaksin itu kan hanya bikin kamu meninggal pada dasarnya gitu. Dan mereka berpikir karena vaksin itu ada chips, pakai chips. Oh my God, the Bill Gates chip, is it? Iya, it's very stupid. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau argue sama orang yang memang anti gitu ya. Jadi saya juga ketawa aja ya. Oke, dan situasi itu masih berlangsung Mbak sampai sekarang? Enggak, sekarang sih karena memang hampir 75% memang orang sudah pada vaksin, dan yang tidak mau vaksin kan mereka memang menolak. Jadi kan memang nggak 100% karena rata-rata banyak yang menolak juga. Tapi 75% sudah divaksin, dan sekarang kondisinya sudah sangat baik ya. Mbak, ini kalau ngomongin Mbak Novi belasan tahun di sana nggak bisa lepas dari yang namanya batik. Nah, mungkin bisa diceritain Mbak, galerinya Mbak Novi tuh namanya apa? Ini kalau saya lihat, mungkin Mbak Novi juga bisa lihat di share screen kita, ada Sasmita Batik. Jadi ini galeri yang ada di mana? Oh, di Main Street ya? Atau di mana Mbak? Ya, jadi galeri saya ada di 610 Main Street, jadi benar-benar di downtown, di Central. Fancy. Iya, fancy. Terus Sasmita Batik satu-satunya butik di Indonesian butik di New York, di Buffalo, New York, dan kebetulan di Buffalo itu kan border dengan Toronto, Kanada. Jadi 95% itu memang target market saya memang orang Amerika dan Kanada. Oke. Dan ya, jadi mereka memang sangat open sekali. Kebetulan Buffalo ini multicultural, jadi mereka sangat antusias dengan batik ya. Oke. Kemarin kan baru hari batik nih, Mbak Nov, di tanggal 2 Oktober kan di Indonesia. Ada acara khusus nggak di galerinya Mbak Nov, atau mungkin ada pagelaran atau seperti apa? Kebetulan sebenarnya karena masih dalam kondisi pandemik, jadi kita nggak ngadain Hari Batik Nasional. Biasanya saya ngadain fashion show, tapi karena pandemik, jadi kita menghindari itu untuk kerumunan sementara. Tapi kita ada promo di butik saya, 15% off untuk batik. Wow, nice. Mbak, kalau ngomongin memperkenalkan batik ke orang luar, ini saya lihat beberapa foto-foto model-modelnya juga yang dipakai, obviously adalah orang di sana gitu ya, bukan orang Indonesia gitu kan. Apa sih Mbak kesulitan terbesar untuk memperkenalkan batik Indonesia ke orang luar negeri? Awalnya memang agak sulit karena memang satu-satunya butik di batik di New York, Sasmita Batik, dan orang Amerika ini kan sukanya memang very simple. Waktu itu saya bawa baju yang sangat complicated, mereka menolak karena memang nggak suka dengan terlalu gelap. Jadi saya create sendiri dengan bahan yang very simple, cerah, dan comfortable. Jadi batik saya itu simple dan chic gitu. Terus mereka sekarang hampir 80% people di Buffalo itu semua pakai batik dari saya. Nice. That's very nice. Jadi kalau mereka tuh sukanya yang ini kali ya Mbak, yang simple tapi colorful gitu kali ya? That's right. Soalnya kan kita ada 4 season ya, karena kalau winter kan gelap sekali, jadi mereka kan nggak mau pakai yang gelap. Jadi mereka even winter saya selalu bilang, ini bahannya memang light, tapi kamu bisa pakai dengan jaket atau itu, jadi masih bisa keren gitu. Jadi saya selalu even batik bahannya sangat tipis, tapi masih bisa dipakai untuk winter juga. Jadi saya kasih contoh untuk pakai bawa jaket luarnya, tapi semua bahannya dari batik. Oke. Ini kalau untuk produksi batiknya sendiri, Mbak Novi itu dapetnya gimana? Apakah memang produksi di sana sendiri, atau bawa dari Indonesia, dari pengrajin di Indonesia, atau seperti apa Mbak Nov?
Kebetulan saya dari 12 UKM kerjasama dengan orang Indonesia sekarang menjadi 50 UKM di Wow. Indonesia. Jadi kita kerjasama dengan orang pembatik di Indonesia, khususnya itu di daerah Klaten, Oh, Jogja, dan nice. Solo. Iya. Ya, Jadi ya, saya ya, ya. udah kerjasama dengan mereka itu, dan saya sudah mempunyai 12 pegawai tetap yang di Indonesia yang memang menangani batik saya. Jadi kita kerjasama sudah lama banget, udah 10 tahun sampai sekarang. Jadi mereka sudah tahu keinginan orang Amerika, karena kan memang 95% orang Amerika customer saya, dan ukurannya pun juga beda karena kan orangnya juga lebih besar daripada orang Indonesia. Oke, jadi apa? Size-nya lebih panjang karena mereka lebih tinggi atau lebih panjang dan lebih lebar. Oh, nah, itu tuh. Nih saran juga nih buat para sahabat liputan6.com di rumah yang mungkin juga di luar negeri dan ingin memulai bisnis seperti Mbak Novi. One thing for sure, harus di-adjust dengan sikon di sana ya, Mbak? Yes, benar. Jadi batik yang ada yang biasa dipakai orang Indonesia di Indonesia itu belum tentu bisa dipakai orang Amerika yang ada di sini. Karena kan waktu awal-awal saya bawa produk yang memang dijual di Indonesia itu nggak bisa terjual di sini karena memang beda. Akhirnya saya desain sendiri, batik-batik saya itu semua saya desain sendiri. Modelnya saya sesuaikan dengan memang pangsa pasarnya orang Amerika. Mereka sukanya simple dan agak terbuka sedikit. Ya, because it's America. Oke, nice. Nah, mungkin kalau sahabat liputan6.com punya keluarga, saudara orang Indonesia yang tinggal di Amerika, kalau mau beli batik bisa langsung cek ke Instagramnya tadi. If I'm not mistaken, Sasmita Batik. Is it true, Mbak? That's right, sasmitabatik.com. This was my website. Instagram Sasmita Batik Indonesia, and then Facebook Sasmita Batik Indonesia as well. Yeah. Mbak, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di sana dan semoga terus sukses membuat batik Indonesia terkenal di Amerika. Thank you, Mbak Nov. Thank you, terima kasih sudah diundang. Bye-bye. Bye.